Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Dewi Safrila Darmayanti. Saya berasal dari SMP Negeri 16 Pekanbaru. Untuk pembelajaran digital atau pembelajaran jarak jauh, saya beri judul Pantai, Penerapan Pola Lantai pada Gerak Tari. Dalam pola lantai, kita harus mengetahui unsur pendukung tari, penerapan pola lantai, dan sesuai iringan. Sebelum kita membahas 3 kategori tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih pola lantai tersebut. Bisa dicermati di belakang saya ada materi tentang pembahasan pola lantai. Pola lantai adalah posisi penari atau formasi penari ketika menampilkan suatu pertunjukan seni tari. Pola lantai sangat dibutuhkan untuk sebuah pertunjukan karena pola lantai itu membuat suatu pertunjukan lebih menarik. Jadi secara tidak langsung membuat lebih struktur. Biasanya pola lantai tergantung dari berapa jumlah penarinya, bagaimana kondisi panggungnya, dan tujuan dari tarian tersebut. Nah, kita masuk lagi nih di unsur pendukung tari. Apa aja sih unsur pendukung tari? Jadi, unsur pendukung tari itu ada tata rias, properti, pola lantai itu sendiri, atau musik iringan sebagai unsur ekstrinsik dari tari. Sedangkan gerak menjadi unsur intrinsik dari tari itu sendiri. Kemudian kita bahas tentang penerapan pola lantai. Jadi penerapan pola lantai itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang lengkung, dan ada diagonal atau serong. Kita mengenalnya lebih ke arah serong kiri atau serong kanan. Jadi diagonal itu bisa diagonal kanan panggung, diagonal kiri panggung, atau dia ke belakang kanan panggung atau ke kiri kanan panggung. Kalau bisa kita kenal dengan X. Menurut tim Kemdikbud pada tahun 2017, iringan tari berfungsi sebagai sebuah iringan gerakan, ilustrasi, membangun suasana. Jadi iringan tari sangat berfungsi untuk membantu sebuah pertunjukan. Jadi untuk membangun suasana, apa yang diminta oleh koreografer, dan membantu juga kepada penarinya untuk membangun suasana yang berada di atas pentas. Sehingga karya dari sang koreografer atau penari yang menampilkan karya-karya tari tidak monoton. Kita bahas tentang pola garis horizontal. Biasanya pola garis horizontal itu menggambarkan tentang kebersamaan atau kesetaraan. Dan penyajiannya itu bisa disajikan apakah menggunakan level tinggi, level rendah, dan level sedang
Apabila ditampilkan secara bersamaan, level tinggi, rendah, sedang akan lebih menimbulkan kesan berproses. Pola garis diagonal juga demikian. Jadi bisa ditampilkan secara level tinggi, sedang atau rendah, dan kesan yang ditimbulkan oleh pola garis diagonal menimbulkan kesan yang dinamis. Sedangkan pola garis lengkung akan lebih menimbulkan kesan yang impresif. Anak-anak ibu tahu apa itu kesan impresif? Kesan yang lebih mendalam. Jadi bisa secara cembung dilihat dari mata penonton, kita yang melihat itu cembung, atau misalnya kita melihatnya cekung. Dan itu biasanya banyak juga digunakan untuk memunculkan ekspresi-ekspresi yang ada di dalam tubuh penari itu sendiri. Jadi apabila pola garis lengkung ini digarap lebih sempurna lagi, dia akan membentuk pola lantai lingkaran. Kita akan berbicara tentang ruang. Jadi dalam pola lantai itu tidak hanya berbicara tentang ruangnya sangat besar. Di dalam tubuh penari itu sendiri juga akan berbicara tentang ruang. Ada beberapa tujuan dari pola lantai yang harus kita ketahui. Jadi salah satunya itu tujuan dari pola lantai adalah agar penari tidak tabrakan di panggung. Yang kedua jelas dong. Jadi tari itu kesannya lebih menarik di mata penonton karena memiliki banyak pola lantai atau pola lantai yang sudah distrukturkan oleh sang koreografer, penyajiannya di atas pentas, sehingga kita sebagai penonton sangat menikmatinya. Dan bisa diketahui pula bahwa pola lantai itu akan sangat membantu mengisi kekosongan yang ada di pentas atau di panggung tempat para penari itu menari. Kita kaitkan dengan fungsinya, jadi pola lantai ini sangat membantu penari dan membuat penari lebih kompak. Kemudian mempermudah penari untuk mengetahui posisinya di mana. Jadi letaknya apakah di kiri atau di kanan atau di depan atau di belakang. Jadi memudahkan penari mengetahui aku di mana sih posisinya. Apakah di depan, di belakang, di samping, atau sama sekali tidak ada di pentas. Kemudian pola lantai juga sangat berfungsi untuk penari agar menghindari kesalahan. Jadi ada beberapa koreografer itu membuat pola lantai berdasarkan kemampuan dari penari. Jadi bisa jadi pola lantai itu menandakan gerakan yang berbeda juga. Dan hal pentingnya pola lantai itu menambahkan nilai keindahan serta ciri khas dari tarian. Oleh karena itu, anak-anak ibu yang akan terlibat dalam proses kreatif, apalagi proses kreatif di dalam bidang seni tari, akan berhadapan dengan penggarapan atau menentukan di mana posisi penari. Jadi harus dipikirkan berapa jumlah penarinya, posisi apa yang bagusnya. Nah, tidak bisa mengindahkan bagaimana posisi penari atau teman-teman yang bergabung di dalam proses kreatif anak-anak ibu itu dilupakan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai tidak dengan garapan yang anak-anak ibu akan pertunjukkan atau digarap. Jadi setiap hal-hal yang berhubungan dengan proses kreatif itu harus sangat dipikirkan bagaimana penerapan dari pola lantai. Apalagi proses kreatif itu sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak ibu bekerja sama dengan teman-teman, mengeluarkan ide-ide imajinasinya, ide-ide kreatifnya di dalam sebuah karya, apalagi khususnya karya garapan untuk seni tari. Satu hal yang terpenting di dalam proses kreatif penggarapan seni tari itu adalah prosesnya. Jadi kita harus latihan terus-menerus untuk menyesuaikan cocok tidak pola lantai ini digunakan untuk karya tari ini. Jadi proses latihan atau lamanya latihan itu sangat menentukan maksimal atau tidaknya anak-anak ibu dalam penggarapan tersebut. Demikian materi pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada keluarga, kerabat, teman, atau sahabat yang dikenal. Terima kasih sahabat FHGSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.